Makan lo. Jadi Ada dagingnya. pindang dagingnya ini empuk kawan-kawan. Warahmatullahi wabarakatuh kawan. Jumpa lagi saya Andri di Hunting Kuliner Tersembunyi. Hari ini saya lagi di Jalan Mayor Ruslan. Nah, dari arah Golep itu Perboden kawan-kawan. Nah, jadi kalau lebih baik enaknya kalian muter ke arah Iba. Jadi dari Iba langsung bisa ke sini jadi lebih tepatnya di sini lokasinya kawan-kawan. Iba kawan-kawan ya. Nah, lebih tepatnya di Rafflesia Sel kawan-kawan. Nah, di Rafflesia Sel ini seberangan dia tepat makan gratis Palembang. Jadi buka setiap hari Jumat. Cuma hari Jumat doang kawan-kawan. Nah, jadi dia untuk bukanya sih harinya jamnya jam 10-an sih dia. Tapi kalau kebanyakan sih yang datang jam 12 atau sebelum dia Jumat atau setelah pas Jumat kawan-kawan ya. Nah, jadi ini benar-benar inspiratif kawan-kawan. Jadi saya tergugah ingin membuat review di rumah makan ini. Nah, jadi bagaimana keseruannya, gimana cerita awal mulanya si pembuatnya ya untuk namanya rumah makan gratis ini ya. Kita lihat ya, langsung let's go. Oke kawan, kita langsung ya mencicipinya nanti ya. Antri. Robot. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Pak Agus ya. Gimana Pak makanan dari rumah makan gratis ini, Pak? Enak ya? Gimana kawan-kawannya? Enak ya? Mantap Pak ya? Oke. Nah kawan-kawan, makanan kita sudah siap. Jadi kita akan mencicipi makanan dari rumah makan gratis ya. Nah jadi kita akan mencoba gimana rasanya. Nah hari ini saya tidak sendirian kawan-kawan. Jadi saya ditemani dua kawan saya. Jadi siapa namanya? Yudi. Ini sudah tidak asing lagi ya. Joe ya, Joe Kasih. Dari channel Maxbo Channel. Nanti ada ya channel di bawah ini ya, Maxbo Channel kita ya. Nah ini bos kota ini atau bos usaha. Apa nama usahanya? Rafflesia Seluler. Temurah ya pasti ya harganya ya. Temurah. Jadi kalau mau beli pulsa, beli kuota atau apapun masih tetap membawa dengan pulsa ya. Di Rafflesia Posisinya di depan tempat makan ini. Ya, pas depan dari Rafflesia nanti ada rumah makan ini nanti. Tapi dia setiap hari Jumat aja. Nah, sekarang sebelum kita mencoba makan ini ya kawan, kita berdoa dulu. Berdoanya dimulai. Doa selesai. Maaf ya, ada iklan. Oke ya, kita langsung santap ya. Gimana rasanya ya? Makan dulu. Jadi
Dagingnya. Pindang dagingnya ya, pindang dagingnya ini empuk kawan-kawan. Jadi, jadi dia dimasak dengan benar-benar bagus ini kawan-kawan. Tuh, sambal ininya ya deh, ini juga ya. Ini sambal nanas itu benar-benar mantap. Ya, sambal nanasnya ya. Sambal nanas itu terkenal banget ya untuk di daerah Palembang, terutama untuk di daerah Oki dan sekitar. Enak. Tadi si Jo sudah makan duluan ya. Ini ada mie juga kawan, mie gorengnya. Jadi kata si ownernya, ya menunya setiap Jumat ya, hari Jumat itu berubah-ubah kawan. Jadi ingat itu. Hari ini bisa pindang, bisa soto, bisa yang lain lagi atau ayam goreng. Nanti kita nanti diskusi ya dengan ini, wawancara dengan ownernya ya. Pokoknya tiap Jumat itu dia varian makannya, bukan yang satu makan enggak. Kayak hari ini kan dia mie, tempe, terus kayak soto itu kan daging, buah-buahnya juga pisang sama semangka. Mungkin untuk Jumat depannya mungkin menunya diubah lagi, kita pakai ikan, ayam. Tapi rasanya memang benar-benar enak ya? Iya, enak banget. Enak ya? Gimana? Jumat kemarin itu nasi minyak. Minyak. Jadi dulu kemarin nasi minyak, hari ini pindang ya. Wah, mantap ini. Jadi Yudi ini dia usahanya tuh sekalian dengan rumah tinggal. Jadi dia tahu hari ini gimananya usaha ini. Memang ramai aja. Dan di sini juga buahnya sudah segar ya teman-teman. Buah pisang. Pisang sama semangka. Terus juga dikasih minum es teh manis nih kayak di rumah-rumah makan yang mewah bener. Jadi teman-teman Gojek ya, Grab yang misalkan pengen makan kesini aja, kepoin depannya. Dari IBA itu tinggal ke kanan. Itu semua kalangan, bukan misalkan berbeda-beda, tidak, pokoknya semua yang pengen makan ke sini nyobain sini aja. Enak. Alamatnya ada di deskripsi ya. Chạm với lợn rồi cái nasinya ya, cái nasinya ya. Nih, Habis sholat ya. jadi kasih makan sih. Wih, enak. Udah sampai di spot. Masih. Bentar lagi Esnya mantap. Bentar lagi ini bakal rame kawan-kawan. Tambah lagi rame habis dari sholat Jumat ya. Jadi kalau kalian mau kesini antara jam 11 sampai jam setengah 1. Kalau jam 1-an sudah habis. Jadi makanya sebelum sholat Jumat. Tapi ada rencana sih dari ownernya pengennya jam 1 sih. Tapi nggak tahu, nanti kita wawancara dulu yang tadi dengan ownernya ya. Oke, kawan-kawan, kita langsung sesi wawancara ya. Jadi dengan Yudi yang bosnya Raksasa ya, dengan Jo, dengan channelnya Maxbo, kita langsung wawancara. Let's go. Nah kawan-kawan, kita sedang sesi wawancara ya kawan-kawan ya. Nah di sebelah saya, boleh kak perkenalkan dulu dengan kawan-kawan kita kak, nama dengan profesi kita kak. Nama saya Ardiansa. Profesi saya sebagai salon mobil ya, tepatnya sudah beberapa tahun, sekitar 12 tahun saya usaha salon mobil di Palembang. Jadi Chandri mau tanya kak, dengan kakak dapat ide yang sangat-sangat luar biasa untuk membuka warung nasi gratis Palembang ini, itu dari mana idenya kak? Sebenarnya bukan ide sih, tadinya kami memang sedekah bagi-bagi nasi bungkus di jalan-jalan ya. Oh awalnya ya? Awalnya, tapi kemudian kami berkumpul bersama
keluarga yang ada di lorong Sabeta, kemudian terciptalah rumah makan gratis ini, ya kan. Jadi terbentuk secara tidak sengaja dan langsung apa namanya spontan, ya kan. Hari itu langsung rembukan, langsung jalan rumah makan gratis. Jadi bagaimana Kak awalnya Kakak untuk memulai ide warung makan gratis Palembang dengan modal sendiri atau dari donatur Kak? Waktu pertama pasti modal sendiri, ya kan. Sampai ke sini ya memang ada beberapa hamba-hamba Allah yang membantu lah, ya kan, termasuk tenaga, ya kan, termasuk support, saran dan segala macam. Itu banyak, ya kan. Oh, jadi awalnya dari modal sendiri Kak? Ya, modal sendiri. Nah, terus Kak sebelumnya Chandri mau review sini ya Kak ya? Iya. Nah, itu Chandri cari tahu dulu Kak, kira-kira sudah pernah diliput atau enggak kan di sini kan? Jadi Chandri cari tahu tentang warung makan gratis Palembang ini, dan ada kabar Kak. Jadi Chandri baca di surat kabar, nggak usah kita sebutin namanya. Jadi saya dibaca di surat kabar itu katanya ada kesulitan dana katanya. Apa itu benar atau enggak itu Kak? Kalau kesulitan dana itu tidak, tapi justru kami kesulitan itu untuk pengunjung, ya, untuk regulasi pengunjung, bahwa kami itu pengennya setiap minggu itu semakin meningkat kan. Tapi karena keadaan memang belum terlalu familiar lah di Palembang, ya, mungkin ada beberapa rumah makan gratis juga, tapi belum familiar di Palembang, jadi orang masih takut untuk mampir. Nah, inti dari saya minta kita publikasikan ini supaya orang-orang tahu bahwa di Palembang juga ada rumah makan gratis gitu. Nah Kak, kalau boleh tahu Kak, ini rumah warung makan gratis Palembang ini berapa orang Kak yang mengelolanya? Terus apakah mereka digaji? Untuk sementara tim itu ada 4 orang yang awalnya. Itu memang kami hanya itu tadi yang kami berembuk, karena ini memang kami relawan, ya kan, kerja sosial, jadi tidak ada gaji. Jadi hanya kami mensukarelakan, ada yang tenaga, ada yang berupa uang kan, berupa barang, ya kan, saling bahu membahu, karena di Lorong Sabeta ini mereka support kami, ya kan. Saat kami ingin buka rumah makan ini, mereka mensupport kami, ya kan. Jadi memang benar-benar dari relawan juga ya Kak ya. Jadi mereka supaya untuk membantu ya. Bantu sambil mereka juga pasti dibalas dengan kebaikan juga ya. Pasti. Jadi banyak-banyak hikmahnya juga Kak ya. Hikmahnya. Nah Kak, untuk detail warung makan gratis Palembang ini di mana lokasinya Kak? Kalau tepatnya di Jalan Mayor Ruslan, Sabeta, sesudah SMK 6, atau di depan Refleksi Seluler, ya, atau di depan di sebelahan dengan di salon mobil dan salon Ema Salon, ya kan, seberangan sama tukang cukur. Oh iya, jadi memang benar-benar tempatnya strategis ya? Tempatnya strategis, jadi di pinggir jalan. Jadi mereka nggak susah ya kalau mau. Tidak sulit. Yang sulit hanya untuk mungkin mereka hanya baca aja tapi lupa mampir, ya kan. Jadi mereka memang lokasi memang dibuat strategis biar mudah ditemuin Kak ya. Benar. Jadi biar mereka juga mau makan atau mau singgah juga untuk makan gratis juga, jadi enak kan ya. Benar. Dan juga ada tempat meja dengan kursi-kursinya juga disiapin Kak ya. Ada. Luar biasa kawan. Jadi benar-benar warung makan gratis Palembang ini benar-benar nyiapin seluruhnya. Jadi kita nggak repot-repot, kita makan tinggal makan, habis itu pulang kan. Yang pastinya kita bayar dengan doa juga, kita bayar dengan ya semoga ya dari yang tim dari yang warung makan gratis Palembang juga dapat barokah juga ya kayak gitu ya. Kami juga akan menyediakan semaksimal mungkin yang mungkin membangkitkan selera lah untuk makan, walaupun tidak mewah mungkin, ya kan, tapi tim mencoba untuk menyajikan yang terbaik lagi ya, benar. Nah Kak, warung makan gratis Palembang ini Kak, menunya apa aja Kak yang disajiin, atau setiap hari setiap Jumat tuh memang gitu-gitu aja atau berubah-ubah ya? Berubah menu, karena tergantung, kami ada ketua tim masaknya, itu memang tergantung menunya, ya kan. Tapi setiap minggu pasti berubah. Nah, jadi jam operasional Kak untuk kita para mereka mau makan ke warung makan gratis Palembang ini, itu jam berapa, dari jam berapa ya? Sebenarnya kalau waktu awal jam 11 sampai jam 2, tapi kemudian ke sini mungkin kita ralat mungkin sebelum jam 12 sampai ke jam 2. Jam 2 yang selagi persediaan masih ada.
Itu dibatasin nggak itu kak? Maksudnya porsinya ada dibatasin nggak? Atau dia pakai cup atau gimana atau gitu? Oh tidak, ngambil sendiri. Jadi ala Prancis ya? Ala Prancis mengambil sendiri sesuai dengan keinginan mereka ingin mencoba lauk yang mana kan gitu. Mau pingin banyak atau dikit ya? Mungkin dikit bisa ini tanpa harus diambilkan nasi atau dilihat orang, tidak. Jadi mengambil sesukanya ya kan? Jadi kalau kalian sudah kawan-kawan melihat video saya yang sebelumnya, nanti ada beberapa dari pengunjung dari warung makan gratis Palembangnya, dia ngambil sendiri kawan-kawan, dari nasinya, lauknya, minumannya, buah-buahannya, dan lengkap. Jadi memang 4 sehat 5 sempurna yang disajikan oleh warung makan gratis Palembang, ya kawan-kawan ya. Nah terus kak, untuk harinya hari Jumat doang? Hari Jumat, tapi untuk sementara ini hari Jumat karena memang hari Jumat itu kan mungkin di kita tuh barokah lah. Mungkin kalau ini tuh memang harinya libur untuk bersedekah, jadi itulah kita ambil itu. Jadi memang sesuai dengan pas harinya juga kan ya? Harinya memang hari Jumat itu memang banyak peristiwa dari agama Islam yang benar-benar banyak di hari itu ya kak ya? Sudah itu bukan, karena istirahatnya lebih panjang dibanding hari bukan agama Islam juga, jadi yang kerja akan 1:30 baru masuk gitu. Oh gitu. Bagaimana antusias kak masyarakat di sini tentang warung makan gratis Palembang ini kak? Kalau pada awal-awalnya sih kami memang sulit, apalagi 1-2 minggu itu kami baru buka itu kami kesulitan, makanya tapi kami coba untuk share, akhirnya ya mulai berkunjung di lingkungan Lorok Mayor Ruslan ini, kemudian baru menyebar ya. Pengennya kita sih jauh lebih luas lah ya kan, bisa memberi kebaikan lebih luas lagi. Artinya dari masyarakat sekitar dulu itu artinya memang mereka setuju atau istilah itu mendukung ya untuk warung makan gratis Palembang ini ya. Alhamdulillah. Jadi benar-benar kawan-kawan, benar-benar masyarakat sini kompak kawan-kawan. Nah kak, untuk warung makan gratis Palembang ini kak diperuntukkan untuk satu kalangan atau semua kalangan kak? Semua kalangan, karena kita tidak mengeneralisir di satu agama saya saja atau agama Islam, tapi semua agama. Jadi tua, muda, kecil, dan memang mereka ingin makan, silakan, karena kita mengambilkan bahwa hidup ini bermanfaat bagi orang lain. Iya, benar. Lebih baik kita memberi daripada kita meminta. Iya, betul. Jadi memang benar-benar kita menyalurkan ke semua orang ya. Iya, benar. Jadi kita bisa melihat bahwa artinya kita sudah bisa membantu semua orang juga ya. Ya, benar. Jadi ibarat katanya sedekah, harta tidak mengurangi harta, sedekah tenaga tidak akan mengurangi kesehatannya, sedekah ilmu juga tidak mengurangi kepintarannya. Jadi kita semua terima masukan, terima apapun yang memang bisa menjadikan rumah makan gratis ini jauh lebih baik. Ya. Nah, jadi ini terakhir kak, visi dan misi kak ke depannya kak untuk rumah makan gratis Palembang ini apa rencananya kak? Visi misi sih tidak ada tujuan lah ya yang ini, tapi kita hanya cuma berniat dalam hati memberikan kebaikan kepada sesama lah ya, sama manusia. Jadi baik itu agama lain dan sesama agama, dan di sekitar lingkungan rumah makan gratis ini bisa mendapatkan manfaatnya jauh lebih, ininya bisa menjadi inspirasi semua orang ya kan, bahkan bisa tercipta lagi rumah makan atau orang bisa berbuat baik di lingkungannya masing-masing. Ya, seperti kayak di RT atau kelurahan kayak gitu ya. Jadi benar-benar jadi Kak Adinya tuh memberikan inspirasi ke kita kawan-kawan ya, untuk khususnya di Kota Palembang. Jadi dia bisa memberikan inspirasi supaya kita bisa membuka rumah makan gratis juga ya. Jadi kita akan bisa membuka warung makan gratis Palembang di RT kita atau di kelurahan kita atau di kecamatan kita. Itu ya tujuan kita bisa membuka. Jadi untuk awal ini Kak Adi memberikan ilmunya, jadi bagaimana cara dari proses awalnya sampai terakhir ini Kak ya. Jadi bisa kalian nanti bisa copy paste. Nah, kemungkinan kalian kalau sudah ya bisa menggugah hati ya. Jadi bisa buka tempat lain juga, nggak harus di depan Kak Adi juga Kak ya. Walaupun hanya 1 atau 2 bungkus, 1 atau 2 piring dengan tetangga kami sendiri, itu jauh lebih bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu juga yang ambil sama tujuannya itu ya kan, kita berbuat kebaikan sesama di lingkungan kecil,
kalau bisa ya jauh lebih besar lingkungannya, itu aja. Jadi kalau misalnya Kak, kawan-kawan kita mau berserikar ke sini itu bisa nggak kira-kira Kak? Bisa, tapi kita memang tidak meminta ya, kita tidak meminta hal itu. Tapi jika memang ada orang berserta, itu kan jauh lebih baik. Kita akan terima dan mungkin kita akan salurkan sesuai dengan apa yang mereka berikan kepada kami. Itu dalam bentuk material atau non material nggak masalah tuh Kak? Nggak masalah, makanya saya bilang tadi bentuk saran pun itu sudah membantu kami menjadi lebih baik, itu luar biasa. Apalagi dengan harta ataupun uang lah atau barang atau itu bisa sangat bermanfaat bagi kayak kami. kemarin yang minggu Jumat ini tadi tuh ada yang nyumbang buah-buahan doang ya? Ya, itu tanpa kami memanggil dan kami meminta tidak, tapi mereka datang sini bawa buah dan itu luar biasa kan, surprise buat para pengunjung makan gratis itu. Jadi wah, ada hari ini dapat buah, pisang dan semangka ya kan, tanpa diduga. Dan betul. Jadi memang benar-benar rumah makan gratis Palembang ini menerima apapun ya Kak ya? Apapun bentuknya, apapun dari non material atau dari dari material juga Kak. Jadi bebas jadinya. Wah, sangat luar biasa. Jadi benar-benar jujur saya terinspirasi kawan-kawan. Jadi termotivasi kita gimana caranya kok bisa seorang Bang Ardi ya bisa membuka kayak gini ya. Ternyata itu ceritanya kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan dengan video kita kali ini kita bisa menambah wawasan kita, menambah informasi kita, dan pastinya tambah ilmu juga ya Kak Ardi ya. Terus pastinya ada kesempatan kita nanti, mungkin ada nanti kalau kawan-kawan mau pingin bertanya gimana Kak Ardi untuk awal mulanya gini, nanti bisa sharing-sharing dengan Kak Ardinya ya. boleh. Nanti Kak Ardi pokoknya dia open house sih 24 jam. Enggak ya. Jadi cuman hanya nanti ya jam-jam wajar lah, sekitar jam 8 malam ya sudah, jangan di WA lagi kakaknya. Nanti kena marah loh. Jadi kawan-kawan nanti ada di kolom deskripsi saya untuk nomor WA-nya Kak Ardi kalau kalian mau bertanya-tanya tentang warung makan gratis Palembang, gimana cara membukanya, gimana ilmunya, triknya, tipsnya ya. Nah, nanti bisa langsung hubungi beliau ya. Oke kawan-kawan, sampai sini dulu video saya. Jangan lupa di like, share, and comment, dan pastinya subscribe channel saya. Dan saya Chandri Wijaya dan Ardiansa. Kami mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kick.